Hello Technolovers, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming resmi telah mendeklarasikan diri maju dalam pemilihan presiden 2024 dan ditempatkan di nomor urut 2. Kabar tersebar bahwa PDIP berencana menarik kader-kadernya yang saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. Isu ini mencuat karena pengurus PDIP merasa kecewa dengan keputusan Gibran yang memilih untuk menjadi cawapres Prabowo. Sebenarnya, PDIP memang berencana menarik kader-kadernya dari kabinet. Pertanyaannya adalah, siapa saja kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai menteri? Mari kita ungkap beritanya melalui video berikut ini. Yasona Lauli. Yasona Hamonangan Lauli, atau lebih dikenal sebagai Yasona Lauli, memiliki latar belakang sebagai aktivis organisasi intelektual dan pimpinan di perguruan tinggi. Saat ini ia lebih dikenal sebagai politikus dari PDIP. Yasona Lauli pernah menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara dari tahun 1999 hingga 2004. Anggota DPR RI dari tahun 2004 hingga 2014. Serta Menteri Hukum dan HAM dari tahun 2014 hingga 2019. Ia kembali menjadi anggota DPR RI pada tahun 2019 hingga 2024, mewakili fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumatera Utara I. Namun, Yasona kemudian membatalkan diri karena dipilih kembali oleh Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya untuk menjadi Menteri Hukum dan HAM periode 2019 hingga 2024. Mengenai harta kekayaan Yasona Lauli, laporan terakhir yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai jumlah sebesar 23 miliar rupiah. Basuki Hadimulyono. Basuki Hadimulyono yang akrab dikenal dengan Pak Bas, merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 2014 hingga sekarang. Dalam berbagai acara, tingkah kocaknya selalu menjadi sorotan publik. Pejabat yang baru bergabung dengan PDIP ini telah mengabdi hampir 31 tahun di instansi pekerjaan umum atau PU. Pak Bas dikenal sebagai seorang pekerja lapangan yang mahir dalam medan pekerjaannya. Keterampilan ini didapatnya karena ia benar-benar seorang ahli lapangan yang berkompeten di bidangnya. Oleh karena itu, tidak heran jika kinerjanya di PU dikenal manis, menjadikannya salah satu menteri dalam kabinet Presiden Jokowi yang berasal dari kalangan birokrat. Berdasarkan data dari LHKPN yang dimiliki KPK, kekayaan Basuki Hadimulyono mencapai 4,94 miliar rupiah. Laporan ini dia serahkan pada Maret 2022. Tri Risma Harini. Tri Risma atau yang akrab disapa Ibu Risma merupakan politisi PDIP yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Indonesia Maju. Ibu Risma resmi menjabat sejak 23 Desember 2020, menggantikan Juliari Batubara yang terlibat dalam kasus korupsi dana bansos COVID-19. Ibu Risma memiliki sejarah prestasi sebagai wanita pertama yang menjabat sebagai wali kota dan langsung terpilih melalui pemilihan kepala daerah, mencatatkan dirinya sebagai kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang sering masuk ke dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Dilansir dari laman LHKPN, Ibu Risma telah melaporkan data harta kekayaannya pada 30 Maret 2023 yang mencapai jumlah sebesar 16,7 miliar rupiah. Pramono Anung. Pramono Anung, seorang politikus dari Partai PDIP, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo sejak 12 Agustus 2015. Pada 22 Oktober 2019, Pramono dipilih kembali menjadi Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Pramono pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI mewakili PDIP pada periode 2009 hingga 2014. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 6 Maret 2023, Pramono melaporkan harta senilai 11 miliar rupiah. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menampik isu yang menyebut partainya akan menarik seluruh kadernya yang menjadi menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, posisi menteri merupakan kewenangan penuh Presiden. Jika menteri dari PDIP tetap percaya, tidak ada alasan untuk menarik diri, jadi itu hanya isu belaka. Teten Marzuki.
Teten Madzuki adalah seorang aktivis dan politisi PDIP yang baru resmi bergabung pada tahun 2023. Saat ini ia menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia sejak 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, Teten pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia dari 2 September 2015 hingga 17 Januari 2018. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN periode 2023, kekayaan Teten Madzuki mencapai angka 4,2 miliar rupiah. Abdullah Azwar Anas. Abdullah Azwar Anas adalah seorang politisi PDIP yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kinerja, menggantikan Cahyakumolo yang telah meninggal dunia. Sebelumnya, Azwar Anas menjabat sebagai Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari 13 Januari 2022 hingga 7 September 2022. Sebelumnya, ia juga merupakan Bupati Banyuwangi selama 2 periode, memimpin sejak 21 Oktober 2010 hingga 17 Februari 2021. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, jumlah kekayaan Azwar Anas mencapai 16 miliar rupiah. LHKPN ini dilaporkan pada 31 Maret 2022. I Gusti Ayu Bintang Darmawati. I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang akrab dikenal dengan nama Bintang Puspayoga adalah seorang politisi dari PDIP yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A dalam Kabinet Indonesia Maju. Ia merupakan Menteri P3A pertama yang terpilih dari daerah Bali. Sebelumnya, Bintang Puspayoga dikenal sebagai seorang model yang mengikuti ajang Putri Indonesia tahun 1992, mewakili Provinsi Bali dan berhasil meraih juara Harapan 2. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN periode 2020, harta kekayaan I Gusti Ayu Bintang Darmawati tercatat sebesar 2 miliar rupiah. Oke, Teknolovers, itulah informasi mengenai 7 Menteri Presiden Jokowi dari PDIP yang sempat diisukan akan mengecewakan diri. Cukup sekian dulu informasi dari video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!